Kita berdoa. Betul Bapa, dalam kehidupan kami, ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit dalam mengikut Engkau, ketika kami menghadapi godaan, Bapa, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami ada dalam genggaman-Mu. Kami bersyukur akan hal itu. Kalau malam hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, ini kesempatan bagi kami untuk boleh disegarkan kembali, untuk boleh dikuatkan kembali, untuk dipulihkan kembali, untuk dikalibrasi kembali. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami, dalam peran kami masing-masing, kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bapak pimpin sehingga firman yang kami dengar sungguh boleh tertanam dalam hati kami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Pakai juga hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, boleh menjadi berkat malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Shalom. Shalom, senang sekali hari ini boleh diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih untuk Musa dan juga untuk cuantau-cuantau yang sudah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Wendy, saya hamba Tuhan full time di GKY BSD. Jadi tadi saya dari BSD, saya sampai di sini jam 6, saya takut macet karena dulu istri kerja di UPH, jadi biasanya sore itu macet Bapak Ibu, jadi saya spare 2 jam tadi untuk kesini, tapi puji Tuhan hari ini tidak hujan, lancar, dan hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali. Demikian yang bisa saya kenalkan. Mari saudara, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal ketiga, ayat 21 sampai 22. Lukas pasal ketiga ayat 21 sampai 22. Bapak Ibu silakan perhatikan Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita semua. LAI memberi judul Yesus Anak Allah dibaptis. Demikian firman Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, tentu menjadi sebuah kerinduan bagi setiap dari kita anak-anak Tuhan perihal bisa mendengar suara Tuhan. Entah itu mungkin lewat mimpi, entah itu mungkin lewat konfirmasi dari orang lain, atau bahkan secara audible kita bisa dengar langsung saudara. Saya pernah punya kerinduan ini Bapak Ibu. Satu kali ketika sebelum saya masuk saat, saya selalu bertanya-tanya, Tuhan kapan ya saya mungkin mendengar suara Engkau? Ya tentu satu kali nanti di sorga ketika saya sudah mati. Tapi maksudnya selama saya hidup, kapan ya Tuhan saya bisa dengar suara Tuhan? Kemudian ketika saya masuk STT saat di Malang Bapak Ibu, ketika topik ini diperbincangkan, dosen saya menjawab begini. Ada 2 kemungkinan saudara kalau misalkan suara Tuhan itu terdengar. Yang pertama, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, suara Tuhan itu waktu itu memang momennya kami lagi latihan choir Bapak Ibu ya. Jadi suara Tuhan itu S-A-T atau B Bapak Ibu? Tahu ya S-A-T-B ya. Sopran, alto, tenor, bass. Nggak mungkin sopran, alto lah ya. Tapi kan roh ya, kita nggak tahu juga ya. Sopran, alto, tenor atau bass Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua dia bilang, ya bersyukurlah engkau tidak mendengar secara audible. Kenapa? Karena kalau kita dengar secara audible, dia bilang ya, ini kata dosen saya ya, saya sekali lagi tidak pernah mendengar saudara ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar apa enggak. Mungkin kita akan takut Bapak Ibu, kita akan lari. Mungkin kita pikir itu setan saudara ya. Nah itu makanya kita hari ini saudara bersyukurlah ya, kita sudah tidak mendengar itu lagi saudara. Nah di dalam momen yang tadi kita baca Bapak Ibu, ada satu momen di mana pada kesempatan itu suara Allah terdengar dengan jelas. Ya meskipun memang di dalam penafsiran ada yang mengatakan ini publik, ini mungkin private, hanya Yesus yang mendengar. Tapi anyway, apapun penafsiran itu saudara, yang pasti suara Allah Bapa itu terdengar. Dan itu terjadi dalam sebuah momen, yaitu baptisan Yesus. Saudara,
Saya kemarin ketika mendapatkan tema ini dan kemudian berpikir ya, saya diberi tema while he prayed, Bapak Ibu. Ketika Yesus itu berdoa, apa hubungannya ya Yesus berdoa dengan dia dibaptis, Bapak Ibu? Apa hubungannya? Saudara, menarik sekali hari ini kita akan bersama-sama melihat, sebenarnya kita akan belajar tentang doanya Yesus terkhusus di dalam Injil Lukas dalam momen Yesus itu dibaptis, Bapak Ibu ya. Nah, kita perhatikan pertama-tama dulu saudara, kita ada beberapa hal yang mungkin harus kita breakdown terlebih dahulu saudara. Yang pertama, tentang baptisan Yesus. Yesus itu tidak berdosa Bapak Ibu. Baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah untuk mempertobatkan orang berdosa. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus dibaptis kalau dia tidak berdosa? Kenapa Bapak Ibu? Ini yang kemudian menjadi kunci hari ini kita melihat. Pertama, Yesus itu ketika dia hadir sebagai anak Allah, Mesias yang dijanjikan perjanjian lama itu. Dan hari ini sudah ada di perjanjian baru itu saudara. Dia mengidentifikasi dirinya dengan semua orang yang pada waktu itu dibaptis juga Bapak Ibu. Sehingga apa? Yesus sedang mau mengatakan seakan-akan dia menjadi perwakilan atau dia mewakili, dia mengidentifikasi juga sebagai ketika dia sebagai Allah yang turun menjadi manusia, berinkarnasi saudara, dia juga sama seperti kita manusia-manusia berdosa yang perlu dibaptis. Itu yang pertama. Yang kedua, baptisan Yesus mengkonfirmasi bahwa untuk beroleh keselamatan itu saudara dalam konteks yang diseru-serukan oleh Yohanes, saudara itu harus diawali dengan sebuah pertobatan. Jadi baptisan yang Yohanes Pembaptis lakukan seakan-akan Yesus sedang konfirmasi yang dikerjakan Yohanes ini benar. Sehingga engkau hai para orang Yahudi, hai orang-orang yang lain saudara, dengarkanlah dia, bertobatlah karena kerajaan Allah, kerajaan surga itu sudah dekat. Jadi Yesus sedang mengkonfirmasi pelayanan Yohanes Pembaptis. Itu yang kedua Bapak Ibu. Maka kita melihat begini saudara. Momen baptisan Yesus Bapak Ibu, kita melihat ini bukan sebuah peristiwa historis saja. Tetapi sebenarnya ketika dia mengidentifikasi dirinya dengan kita saudara, ini menjadi satu undangan rohani bagi kita malam hari ini. Untuk kita kemudian hidup sebagai bagaimana Yesus dulu hidup saudara. Sebagaimana dia adalah anak yang dikasihi, dia juga kemudian berdoa, dan dia berjalan dalam tanda petik di bawah langit yang terbuka. Saudara, saya akan bagikan dua hal sederhana saja pada malam hari ini. Bagaimana kemudian kita lihat apa yang bisa kita pelajari. Ketika Yesus berdoa, ada sesuatu terjadi di sini Bapak Ibu. Dan kita akan melihat ketika kita berdoa, apa yang terjadi. Kita akan lihat korelasinya Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus berdoa saudara, perhatikan. Dia berdoa itu bukan supaya dia diterima oleh Allah Bapa. Tapi justru dia berdoa karena dia sudah diterima oleh Allah Bapa. Dia sudah dikasihi bahkan sejak kekekalan. Saudara, menarik sekali, perhatikan kata ini saudara. Kalau Bapak Ibu baca Matius, Markus, bahkan Yohanes, momen baptisan Yesus, saudara tidak akan menemukan kata ini. Yesus sedang berdoa. Saudara gak akan menemukan ini saudara. Maka kata sedang berdoa ini menjadi satu frasa yang unik hanya di Injil Lukas. Lukas meng-highlight sebuah momen ketika baptisan itu terjadi, ketika Yesus sudah dibaptis, ketika dia dibaptis bersama dengan orang banyak, dia sedang berdoa, sesuatu terjadi Bapak Ibu. Terbukalah langit pada waktu itu. Jadi begini Bapak Ibu, baptisan urutannya ya, ada sebuah baptisan terjadi, pertobatan di sana terjadi. Yesus bukan bertobat di sana, Yesus mengidentifikasi dirinya. Kemudian Yesus berdoa, kemudian ada terjadi langit terbuka Bapak Ibu. Di situ nanti kalau Bapak Ibu tadi kita udah baca, kemudian ada Roh Kudus turun, ada suara Allah yang kemudian mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepada engkaulah aku berkenan. Di situ ada konfirmasi bahwa Yesus betul adalah anak Allah yang dikasihi, hamba yang taat yang akan menderita, yang menebus dosa manusia. Mendapatkan konfirmasi langsung bahwa dia betul adalah Mesias yang dijanjikan Bapak Ibu. Maka pertanyaannya gini, langit terbuka itu maksudnya apa? Saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama ketika saudara membaca langit tertutup, itu seakan-akan sebuah simbol penghakiman Allah atas umat berdosa. Ketika Allah tidak menurunkan hujan, ketika Allah tidak lagi berbicara kepada umatnya, ketika Allah tidak memberikan pewahyuan kepada umatnya. Sehingga langit tertutup saudara seakan-akan menjadi sebuah simbol bahwa tidak ada pengharapan bagi umat yang berdosa. Perhatikan ya, langit tertutup itu berarti no hope Bapak Ibu. Untuk umat yang berdosa.
Terus bagaimana caranya orang berdosa bisa selamat? Bagaimana caranya orang dosa bisa punya pengharapan, saudara? Inilah kemudian ketika Yesus dibaptis dan dia berdoa, ketika langit terbuka, ini menjadi seakan-akan, saudara, yang dulu keterputusan, yang dulu relasi manusia dengan Allah terputus. Kemudian hadirnya Yesus kemudian menyambungkan kembali relasi itu. Sehingga dulu gak ada pengharapan, saudara. Ketika langit itu terbuka, pengharapan itu ada. Langit terbuka sebagai simbol pengharapan yang baru dari Allah kepada umat yang berdosa yang mau bertobat dan mencari Tuhan. Ini saudara yang terjadi ketika dikatakan Yesus sedang berdoa, Bapak Ibu. Bukan kemudian sebuah momen yang hanya seakan-akan langit terbuka, fenomena yang begitu dahsyat, sesuatu fenomena yang kemudian senang untuk dilihat orang banyak dan menjadi fenomena yang hebring saja, Bapak Ibu. Tetapi ada makna yang begitu deep untuk mereka yang hadir pada waktu itu di sekitar sana, saudara. Nah, sekarang kita perhatikan apa hubungannya dengan doa kita hari ini, Bapak Ibu. Saudara, langit yang terbuka menggambarkan penerimaan dari sorga kepada Yesus sebagai anak Allah. Engkau anak yang kukasihi. Saudara, ketika Yesus sudah mati buat kita, ketika dia mengidentifikasi dirinya dengan kita sebagai orang berdosa yang kemudian dia mati dan dia bangkit, Bapak Ibu. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara, kita hari ini hidup dalam tanda petik langit yang terbuka. Kita hidup dalam penerimaan Allah bukan karena sesuatu yang kita kerjakan baik, bukan karena kita kemudian bisa melakukan pelayanan yang luar biasa, bukan. Tetapi Allah sudah mengasihi kita apa adanya. Itulah keselamatan yang hari ini kita peroleh, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita berdoa, saudara, mungkin kita perlu mengevaluasi bersama. Apakah ketika kita berdoa, saudara, ada dua pemikiran, saudara. Yang pertama, kita berdoa karena kita tahu ini membangun relasi. Tapi ada satu lagi yang berpikir bahwa aku harus berdoa ketika aku udah sempurna. Ketika aku udah melakukan sesuatu yang baik, ketika aku sudah hidup dengan benar, ketika aku sudah beres, ketika pemikiranku bisa berdoa dengan baik, saudara. Sehingga kalimat ini muncul. Kalau aku cukup suci, kalau aku cukup konsisten, mungkin Tuhan akan menjawab doa-doaku. Oh, hari ini Tuhan belum jawab. Mungkin masih ada dosa yang kulakukan. Mungkin aku kurang konsisten. Mungkin aku kurang berdarah-darah berlututnya. Mungkin air mata yang keluar dariku belum cukup banyak. Dan lain seterusnya, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang kita berpikir, ada syarat yang harus kita lakukan supaya Allah kemudian menjawab doa-doa kita, Bapak Ibu. Seakan-akan Allah baru menerima kita, menerima doa-doa itu kalau ada sesuatu yang kita kerjakan yang baik, Bapak Ibu. Nah, inilah kemudian maka kita melihat Yesus hari ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa itu karena kita sudah dikasihi, bukan untuk dikasihi. Bukan untuk dikasihi, Bapak Ibu. Pertanyaannya, seperti apa doa di bawah langit tertutup? Dan seperti apa doa di bawah langit yang terbuka? Saudara, tentu kita ada yang di bawah, saudara. Kita harus ada di yang langit terbuka, Bapak Ibu. Doa seperti seakan-akan kita hidup dalam langit yang tertutup. Seakan-akan Allah mengasihi kita karena kita berbuat sesuatu, karena kita sudah melakukan sesuatu, maka kita hidup seperti langit tertutup, Bapak Ibu. Sesuatu yang kalau kita doa itu terasanya cuma satu arah, yang ngomong kita terus ya. Yang ngomong rasanya Tuhan juga gak pernah ngomong ke kita gak pernah mendengar suara Tuhan dan lain seterusnya. Yang kedua, kita melihat doa menjadi sebuah beban, bukan kelegaan. Karena kita merasa bahwa Tuhan harus menjawab ketika saya sudah melakukan ini dan itu. Kemudian kita harus merasa bahwa kita harus meyakinkan Tuhan dengan cara dan praktek doa kita. Dengan cara hidup kita. Barulah kemudian kita pikir Tuhan akan menjawab kita dan Tuhan mengasihi kita. Ada keraguan dari kita. Apakah Tuhan mendengar? Karena apakah aku cukup layak? Atau fokus doa kita adalah 3 hal ini, saudara. Kita hanya fokus pada permohonan. Kita fokus pada keluhan. Kita fokus karena kita gelisah dan kita gak damai ketika kita datang dalam doa. Saudara, ini adalah prinsip doa di bawah langit yang tertutup. Sebuah prinsip di mana kita lupa Allah mengasihi kita apa adanya. Ketika Yesus sudah mati buat kita, ketika kita masih berdosa. Dalam Roma 5, Bapak Ibu. Maka demikian terbalik sekali dengan berdoa seperti kita hidup dalam langit yang terbuka, saudara. Hidup doa dalam langit yang terbuka, saudara. Seperti kita datang dengan keyakinan bahwa Ibrani 4:16, Bapak Ibu. Akses itu sudah terbuka melalui Yesus. Kita datang kepada Bapa melalui Yesus. Bahkan Roh Kudus berdoa untuk kita, saudara.
Sehingga bukan kemudian karena kita harus merangkai doa. Kadang-kadang saya terheran-heran ada orang-orang, saya yakin di GKI Karawaci tidak ada. Ini di BSD Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang kemudian ketika diminta doa, bentar ya contoh, aku belum sempat bikin isi-isi doanya. Bentar ya contoh, doaku kayaknya masih kurang bagus deh. Bentar ya, dan lain seterusnya saudara. Reasonnya cuma satu saudara, doanya kurang bagus. Saudara, saya pikir bukan itu alasan kita kemudian datang dengan penuh keyakinan kepada Bapa. Terserah, mau kita udah sempurna, mau doanya udah keren, mau doanya mungkin compang-camping, mau kita datang dengan pikiran kusut, mau kita datang dengan pikiran tenang. Terserah Bapak Ibu. Di bawah langit yang terbuka, Bapa menerima kita apa adanya. Datanglah apa adanya. Saudara tidak perlu membuktikan diri. Kita datang sebagai anak, kita bukan karyawan Bapak Ibu. Kita datang home Bapak Ibu. Kita datang ke rumah. Datang kapanpun, datang apa adanya. Jadi diri kita apa adanya saudara. Dan kita punya satu kesadaran ini, poin nomor 4. Aku didengar karena aku dikasihi. Bukan karena pencapaianku, bukan karena keberhasilanku, bukan karena hebatnya pelayananku, bukan karena baiknya hidupku dan lain seterusnya saudara. Sehingga fokus doanya Bapak Ibu bukan kebutuhan. Fokus doanya adalah persekutuan, keintiman, dan keberserahan kepada Allah. Sangat berbeda Bapak Ibu. Yang atas fokusnya permohonan, saya harus disclaimer, bukan berarti saudara setelah pulang dari tempat ini saudara tidak lagi memohon kepada Tuhan. Bukan ya, saya tidak mengatakan saudara tidak boleh memberikan sebuah permohonan, no, karena di bagian lain juga Allah meminta kita untuk berdoa untuk permohonan saudara. Bukan itu poin saya, tapi poin saya adalah yang mana duluan Bapak Ibu. Kita fokus di relasi, baru kita memohon, atau kita fokus mohon dulu, baru kita lihat, jangan-jangan ada yang salah dengan permohonan ini. Makanya tidak terjawab. Baru kita mulai perbaiki relasi. Saudara, ini urutan yang keliru Bapak Ibu. Urutan yang benar adalah fokus di relasi dulu. Sampaikan kebutuhan itu. Itu poin saya Bapak Ibu. Ibrani 4:16. Sehingga kita bisa berkata demikian saudara. Mari kita datang dengan keberanian. Penuh keberanian. Menghampiri grace saudara. Tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Mercy itu saudara. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya kita? Kadang-kadang kita pikir waktunya kita Bapak Ibu. Sehingga kalau waktunya kita nggak pas jawabannya Tuhan, kita bilang Tuhan nggak jawab kita. Bukan waktunya kita Bapak Ibu. Anugerah Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Itu poin pertama saudara. Poin yang kedua. Yesus berdoa bukan karena kurang sesuatu. Dia bukan karena kurang hikmat, kurang ilahi, kurang Tuhan, kurang lain seterusnya saudara. Tapi karena dia berdoa, karena dia udah punya relasi itu dengan Bapa dan Roh Kudus sejak kekekalan. Allah Tritunggal itu sejak kekekalan sudah punya relasi kasih Bapak Ibu. Sehingga waktu dia turun dan dikatakan dia berdoa, saudara, ini menunjukkan relasi itu tetap ada ketika dia jadi manusia. Tidak hilang saudara. Sedang berdoa dikatakan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, sebuah konfirmasi. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mulah aku berkenan. Saudara, Roh Kudus tidak turun seperti api dalam Kisah Para Rasul. Tidak turun dalam bentuk badai. Saudara, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati yang bisa terlihat. Sebuah lambang perjanjian lama tentang damai, sejahtera, murni, perkenanan Allah. Dikonfirmasi lagi bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperkenan, yang akan menjalankan sebuah keselamatan bagi umat manusia. Dan kalau kita lihat saudara, ketika dikatakan Roh Kudus itu turun, ini sebenarnya mengingatkan kita kembali pada Yesaya 11, Yesaya 42. Di situ ada hamba Tuhan yang menderita, ada hamba Allah yang taat, yang kemudian dua bagian ini ayat 2 dan ayat 1 saudara. Ada hamba yang dipenuhi oleh Roh saudara. Dan itu kemudian mengacu di perjanjian baru kepada Yesus. Sehingga mengkonfirmasi 3 hal. Yesus satu adalah Mesias yang diutus untuk menyatakan kerajaan Allah sudah datang bahkan. Dan yang kedua, dia adalah hamba yang menderita itu. Dan yang ketiga, dia adalah anak yang hidup bukan dengan kemampuannya, tapi kebergantungannya dengan kuasa Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, saudara. Saudara, kita perhatikan begini. Fakta turunnya Roh Kudus atas Yesus bukan karena dia kurang ilahi, tapi dia memilih menjalani pelayanan sebagai manusia yang bergantung sepenuhnya pada relasi dia sejak kekekalan itu saudara.
Relasi dia dengan Allah Bapa dan relasi dia dengan Allah Roh Kudus. Dan saudara perhatikan, dalam semua catatan Injil Bapak Ibu, setelah baptisan ada momen apa setelah itu? Pencobaan, betul. Setelah pencobaan, pelayanannya. Dia memulai pelayanannya, betul Pak. Saudara, ini menunjukkan begini saudara. Sebelum kemudian Yesus mulai aktivitas pelayanannya, menyampaikan Injil Kerajaan Allah, sebelum dia bekerja dalam tanda petik, pertama-tama dia bukan bicara soal strategi. Bukan bicara soal strategi pelayanannya gimana ya, nyari murid, gimana ya nginjilin orang, gimana ya bikin mujizat dan lain seterusnya. Bukan bicara soal kebutuhan itu saudara. Yesus pertama-tama bicara soal dia berdoa. Dia sedang berdoa saudara. Maka saudara, doa-doa kita hari ini pun, poin nomor 2. Kalau tadi kita ingat kita adalah yang dikasihi, doa bukan untuk mendapat perkenanan Tuhan, tapi justru doa itu karena kita diperkenan Tuhan. Yang kedua kita belajar, doa itu didasarkan pada relasi, bukan kebutuhan. Saudara, berdoa yang didasarkan pada relasi bukanlah doa-doa yang kita tuh hanya berdoa kalau kita butuh sesuatu. Kalau ada kebutuhan, kalau kita kepepet, Bapak Ibu. Doa yang didasarkan pada relasi bukan doa yang ini. Yang cuma datang kalau kita butuh, yang cuma datang kalau udah kepepet. Yang kedua, doa yang didasarkan relasi juga bukan yang ini saudara. Bukan yang kita cuma berdoa kalau kita udah rancang sempurna, tapi ternyata gak berjalan sesuai rencana kita. Baru kita bilang, Tuhan aku serahkan padamu semuanya. Tuhan aku udah gak bisa. Apa yang sudah ku coba, I do my best, tapi kemudian tidak berhasil. Baru kita cari Tuhan. Saudara, dua doa ini bukanlah dua jenis doa, bukan dua tipe orang yang datang karena relasi, tapi datang karena kebutuhan. Sehingga ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, baru nyari Tuhan. Saudara, urutannya sekali lagi harus dibalik. Kita akan belajar bersama, kita harus belajar berdoa berdasarkan relasi, bukan kebutuhan. Dan ada 2 poin saudara. Doa yang didasarkan relasi adalah, yang pertama, relasi mendahului kebutuhan dan permohonan. Fokusnya adalah membangun relasi kasih itu dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa? Karena kita ingat kita anak yang sudah ditebus, kita anak yang terlebih dahulu sudah dikasihi. Sehingga kita pun pengen ngobrol. Saudara, gak ada orang yang menikah terus kemudian kamar terpisah tidurnya, gak ngobrol sama sekali. Di meja makan gak ngobrol, jalan-jalan di mall gak ngobrol dan lain seterusnya. Saudara, gak ada relasi orang tua anak yang kemudian baik ketika tidak ada komunikasi. Saudara, relasi kita dengan Allah, saudara, harus didasarkan pada relasi itu. Relasi kasih, relasi yang rindu mencari Tuhan, ada gak ada kebutuhan. Meskipun memang betul, kita gak mungkin gak ada kebutuhan Bapak Ibu ya. Yang pertama, relasi mendahului kebutuhan permohonan. Dan yang kedua, relasi mendahului semua perencanaan kita. Semua pelayanan kita. Semua pekerjaan dan usaha kita dan semua aktivitas kita. Kita harus dahului dengan doa. Sebagaimana yang Yesus sudah contohkan. Sehingga relasi yang mendahului kebutuhan permohonan saudara. Mereka tetap berdoa. Sekalipun kondisinya baik-baik saja. Mungkin hari ini kita gak merasa ada kebutuhan Bapak Ibu. Mungkin kita gak dalam kondisi kepepet. Kita gak ada sesuatu yang pengen kita mohon. Saudara, tapi doa yang didasarkan relasi, dia akan tetap berdoa. Karena bukan soal kebutuhan, tapi soal relasi dengan Tuhan. Dan mereka akan tetap berdoa Bapak Ibu. Sekalipun mungkin permohonan kita hari ini tidak terjawab, belum terjawab. Kita akan tetap berdoa. Karena mau jawabannya apapun, yes, no, maybe Bapak Ibu, yes, no, nanti, kita akan tetap berdoa. Itulah relasi saudara. Dan relasi yang sehat diukur, tidak diukur dari seberapa banyak kita minta, seberapa sering kita minta. Relasi yang sehat dengan Tuhan itu diukur dari seberapa sering kita mencari hadirat Tuhan dalam keseharian kita. Itu relasi yang sehat antara kita, anak, dengan Bapa. Apa yang bisa kita lakukan? Latihlah diri kita mulai hari ini. Berdoa secara rutin. Meskipun mungkin gak ada permohonan saudara. Saudara bisa mengucap syukur, saudara bisa menyembah, bahkan saudara bisa hanya diam dan mendengarkan Tuhan. Relasi mendahului perencanaan saudara. Maka kita akan mendahului semua perencanaan pelayanan kita, pekerjaan usaha semua dengan doa.
Bukan kemudian kita mikir dulu segala, kita kan terbiasa gitu ya, apalagi kalau misalkan background pendidikannya sudah sangat tinggi, sudah sangat profesional, punya pengalaman yang luar biasa, atau sudah terbiasa memecahkan masalah, bisnis case dan lain seterusnya. Saudara, kita sangat terbiasa untuk kemudian ketika ada masalah, kita akan mikir solusi dulu. Terus setelah kita mikir solusi, kita baru kepikir, tadi lupa doa nih, gitu ya. Lumayan kalau tadi sempat kepikir lupa doa. Ini udah jalan dulu, ketika solusi itu gak berhasil, baru kita bilang, oh iya harusnya doa dulu tadi ya. Saudara, doa yang dibangun dengan relasi saudara adalah doa yang selalu mendahului segala macam solusi, perencanaan, perancangan, usaha dan apapun dalam kehidupan kita. Itu doa yang dilandaskan pada relasi. Dan yang kedua, saudara jangan biarkan pelayananmu, aktivitas rohanimu menggantikan relasi pribadi dengan Allah. Ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang kemudian sibuk melayani, sibuk datang gereja, sibuk beribadah. Tapi ternyata tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan di rumah, bahkan tidak punya momen pribadi dengan Tuhan. Kita menggantikan aktivitas rohani hari ini bahkan dengan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka kita tidak mendasarkan doa kita pada relasi. Yang ketiga, jangan pernah melangkah dalam pelayanan tanpa bersandar pada penyertaan Allah. Jangan pernah, bukan dengan skill kita, bukan dengan kemampuan kita. Betul, tanpa kemampuan dan skill pelayanan itu mungkin dalam tanda petik kurang maksimal. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk memperlengkapi diri. Tapi betul juga saudara, kalau misalkan kemudian kita harus mengawali segala sesuatu dengan doa dan mengandalkan Allah yang memiliki pelayanan itu. Bahkan dalam peran Bapak Ibu masing-masing, dimanapun Bapak Ibu berada. Sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan bahkan, siapapun kita Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang bisa kita lakukan? Latih diri kita sekali lagi. Kita harus membangun rutinitas berdoa saudara. Dalam ketika sebelum kita mengambil keputusan, saudara ini harus menjadi habit. Karena kalau enggak, kita enggak terbiasa akan terjadi terulang lagi saudara. Sehingga kita harus bangun habit. Ketika ada problem, stop dulu. Doa dulu. Bukan, saya enggak mengatakan kemudian misalkan Bapak Ibu kemudian lagi nyetir, udah mau nabrak, terus doa dulu, tutup mata. Enggak Bapak Ibu ya, enggak demikian. Tapi maksud saya adalah ketika saudara punya kesempatan untuk duduk diam berdoa sebelum mengambil solusi, lakukan. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Selama masih ada waktu. Yang kedua, biasakan memulai hari dengan doa, bukan HP Bapak Ibu. Bukan HP, meskipun matiin alarm tidak termasuk ya. Matiin alarm tidak termasuk pegang HP ya. Doa saudara setelah matiin alarm ya. Itu yang bisa kita lakukan. Saudara, kisah terakhir. Dr. Helen Roosevelt. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ceritanya. Beliau adalah dokter misionaris yang kemudian bertugas di Kongo tahun 1953 sampai 1973 Bapak Ibu. Kongo itu menjadi satu daerah yang pada waktu itu sempat konflik sehingga di tahun 1964 Bapak Ibu, Ibu Helen ini kemudian ditangkap masuk penjara selama 5 bulan oleh tentara Kongo yang waktu itu melakukan pemberontakan. Saudara, apa yang terjadi kepada dia? Dalam salah satu artikel diwawancarai saudara, dia menceritakan bagaimana pengalaman dia ditangkap. Dia bukan cuma ditangkap saudara, dia dipukul, dia dianiaya, dia bahkan diseret berdarah-darah seperti yang saudara bisa lihat di slide. Bahkan dia diperkosa Bapak Ibu. Itu terjadi pada dia. Selama, saya nggak tahu berapa lama, tapi dia di penjara itu 5 bulan. Sampai kemudian dia akhirnya dikeluarkan, dipulangkan, dan dia bisa kemudian pulang ke negara asalnya Bapak Ibu. Saudara, dalam wawancara itu dia berkata demikian saudara. Bagaimana pengalaman dia kemudian, dalam salah satu pengalaman dia sempat mempertanyakan juga kebaikan Tuhan. Saya coba translate di sebelah kanan, soalnya tadi saya cari di Google. Yang sebelah kiri itu ngeblur Bapak Ibu, nggak tahu Bapak Ibu bisa baca apa enggak. Saya akan bacakan. Dia berkata demikian, pada malam yang mengerikan itu, waktu dia dipukuli, dilukai, ketakutan, tersiksa, dia merasa benar-benar sendirian. Dia misionaris Bapak Ibu, perhatikan ya. Dia misionaris yang ditangkap, dia pelayanan buat Tuhan, tapi dia menderita untuk Tuhan. Oke. Saya merasa akhirnya Tuhan telah mengecewakan saya, dia bilang. Tentunya dia bisa turun, Tuhan maksudnya ya, Tuhan bisa turun tangan lebih awal. Tentu saja sebenarnya hal-hal ini saya tidak perlu alami sejauh ini, dia bilang. Saya telah mencapai apa yang tampaknya menjadi kedalaman keputusasaan yang paling dalam. Dia sangat-sangat putus asa dalam pelayanan itu.
Tapi kemudian saudara, dia berkata ada suara Tuhan berbisik dalam hatinya. Itu paragraf 2. Saya merasakan Tuhan berkata, ini bukan penderitaanmu. Ini adalah penderitaanku. Yang aku minta darimu hanyalah tubuhmu. Ini suara kecil di dalam hati dia, Bapak Ibu. Saya merasakan keistimewaan yang luar biasa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan merendahkan diri untuk meminta dari saya, seorang yang tidak berarti di tengah hutan, di tengah rimba Afrika, sesuatu yang dia butuhkan, yaitu sebuah pelayanan untuk orang-orang di Kongo. Sebenarnya apa yang dia maksudkan dengan momen ini Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan, di dalam penderitaan yang dia alami, ketika suara kecil itu berkata, seakan-akan Tuhan sedang berkata, ini bukan penderitaanmu, ini penderitaanku. Saudara, apa yang diingatkan pada Ibu Helen ini? Bahwa Ibu Helen itu milik Tuhan. Apa yang terjadi pada Ibu Helen hari ini, ketika itu susah pun, itulah bagian dari dia berbagian dengan penderitaan yang pernah Yesus alami. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai anak yang telah Tuhan kasihi secara sempurna. Dan hari itu dia bisa berbagian dalam pelayanan. Meskipun ketika dia berbagian dalam pelayanan itu Bapak Ibu, dia mengalami yang namanya penderitaan yang sangat amat hebat. Kuncinya di mana? Dia sangat menyadari Allah mengasihinya. Dia sangat menyadari siapa dia. Itu yang kemudian kembali menguatkan dia. Salah satu ayat yang dia kutip ada di depan GKI Karawaci. Tadi saya baru baca Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini yang kemudian mengingatkan dia. Sehingga dia bisa menutup wawancara tersebut dengan satu kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Dia berkata, saudara kalau kita mencari Yesus super, kalau kita mencari Yesus yang luar biasa yang akan memberikan kita semua jawaban doa kita, yang akan terus kemudian memberikan kita fame, memberikan kita sebuah posisi, harta, dan lain seterusnya. Saudara, dia berkata, kita tidak akan menemukan Yesus seperti itu, dia bilang. Justru dia menutup bagian itu dengan satu kalimat ini. Mungkin, either it must be Jesus only, atau you'll find you have no Jesus. Mungkin yang kita cari salah Yesusnya Bapak Ibu. Bukan Yesus yang benar. Tapi Yesus yang berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan. Yesus yang selalu menjawab doa kita, atau Yesus yang selalu menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru doa-doa kita terjawab. Atau Yesus yang kemudian bisa kita arahkan sesuai dengan maunya pelayanan kita, doa kita dan lain seterusnya saudara. Either it must be hanya Yesus yang telah mati dan bangkit buat kita, yang telah mengasihi kita apa adanya, sehingga kita hari ini bisa datang dengan penuh keberanian karena Yesus adalah imam besar agung kita. Yang hari ini kita punya akses langsung kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja. Kita bisa berdoa dengan satu keyakinan bahwa Tuhan telah menerimaku. Kalau hari ini belum dijawab, kita tahu Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Itu keyakinan yang kita pegang saudara. Karena kita percaya Bapa mengasihi kita dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Waktunya kapan, caranya seperti apa. Amin. Mari kita berdoa saudara. Saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang Tuhan hari ini sampaikan dalam hati kecilmu. Apa yang mungkin telah Bapak Ibu Saudara dengar melalui firman, telah baca, apa yang Tuhan ingatkan. Bawa pulanglah 1 atau 2 poin saja dan doakan malam hari ini. Tuhan ada hal yang mau kulakukan, Tuhan tolong. Saudara hari ini, apakah saudara juga merasakan bahwa rasanya langit itu tertutup bagi kita? Apakah doa-doa kita terasa kering dan kosong? Saudara hari ini kita diingatkan, langit telah terbuka. Dan itu tidak pernah tertutup kembali Bapak Ibu. Sejak Yesus hadir di dunia ini sebagai manusia. Roh Kudus juga telah dicurahkan. Dan suara Bapa masih terdengar melalui firman-Nya. Bukan karena kita layak, tapi karena Yesus sudah buka jalan itu. Bukan karena doa-doa kita begitu sempurna, tapi karena kita adalah anak yang Tuhan kasihi apa adanya. Saudara, marilah kita pulang hari ini. Bukan dengan beban, tapi dengan sebuah undangan. Kembalilah berharap kepada Tuhan. Kembalilah berdoa.
Bukan karena kita butuh, tapi karena kita dikasihi. Karena kita rindu membangun relasi dengan Tuhan. Dan itu yang kita butuhkan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah setiap dari kami, Bapa, boleh kembali diingatkan. Kau mengasihi kami apa adanya. Sehingga kami bisa datang apa adanya dalam setiap doa-doa kami. Mencurahkan apapun dalam doa-doa kami. Dan mengingat bukan karena kesempurnaan doa kami. Bukan karena kesempurnaan kehidupan kami. Maka Engkau menjawab. Tapi karena Engkau telah menerima kami terlebih dahulu apa adanya. Dan kami mau percaya pada waktu dan rencana-Mu. Kau punya waktu yang indah buat kami. Engkau punya jawaban yang tepat buat kami. Sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Berikan kami kekuatan untuk boleh berjalan dan melihat rencana yang indah dalam kehidupan kami. Kuatkan kami. Sehingga kami boleh Engkau temukan anak-anak-Mu yang setia. Mengikut Engkau sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.